Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. Sebelum kita membahas dan melanjutkan pembahasan, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa al-muslimu, seorang muslim adalah man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu diambil dari kata salim atau salam yang artinya memberikan keselamatan. Maka kalau ada seorang muslim yang tidak memberikan keselamatan, tidak menjaga lisan dan juga tidak menjaga tangannya, maka itu tidak dikategorikan Islam, karena Islam itu adalah keselamatan, diambil dari kata salam. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna. Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan, orang yang terselamat, orang yang menyelamatkan muslim yang lain dari tangannya dan dari lisannya. Artinya seorang muslim itu lisannya tidak mengganggu. Contoh, ada orang kita caci maki, dia selamat gak dari lisan kita? Tidak, berarti dia terganggu dengan lisan kita, betul tidak? Karena dia terganggu dari lisan kita, maka lisan kita belum menyelamatkan orang lain. Maka seorang muslim itu adalah yang bisa menyelamatkan dengan lisannya, menyelamatkan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, dia juga bisa menyelamatkan orang lain dari gangguan tangannya. Tangan ini ada gangguan tidak? Ada. Apa kemaksiatan yang dilakukan oleh tangan? Banyak. Di antaranya mencuri. Mencuri dengan apa? Dengan tangan atau dengan lisan? Tangan. Kemudian apa lagi yang dengan tangan? Mukul, iseng, gangguin, coel-coel, ya kan? Orang lagi ngantuk digangguin. Tapi kalau dibangunin bagus, ya. Kalau lisan penyakitnya apa? Caci, apalagi ghibah, tahu ghibah? Ngomongin orang di belakang. Ghibah itu diambil dari kata ghaib. Orang yang diomonginnya ghaib, tidak ada, maka disebut dengan ghibah. Terus apa lagi? Penyakit lisan, mencaci, ghibah, apa lagi? Bagus, berbohong, apa lagi? Berkata kotor, betul, apa lagi? Ayuah, an-namimah, tukang fitnah,
atau juga bukan hanya berbohong tapi dia juga menyebarkan kebohongan atau disebut zaman sekarang dengan penyebaran hoax. Maka muslim tidak seperti itu. Maka muslim yang sering mengganggu orang itu dua memang kata Rasul, tangan sama lisan. Itu mengganggu itu. Ya? Maka lisan ini oleh Allah dipagarin oleh dua pagar. Karena problem lisan lebih berbahaya daripada problem tangan. Masalah dari lisan ini lebih berbahaya daripada masalah tangan. Makanya ada istilah sakit tapi tidak berdarah. Contohnya apa? Mau Ustaz kasih contoh sakit tapi tidak berdarah? Pilih mana contoh? Ada santri tiba-tiba Ustaz pukul, contoh. Tiba-tiba Ustaz isengin, Ustaz pukul atau Ustaz lempar pakai batu. Mending kalau pakai dolar. Pakai dolar kalian senyum kan? Tapi kalau di dalam dolarnya ada batu polar, kalian juga gak senyum kan? Lempar. Sakit tidak? Sakit kalau kena. Kalau nggak kena nggak sakit. Taruhlah kena, sakit tidak? Itu sakit bisa menimbulkan darah, bisa juga tidak menimbulkan darah. Tapi sakitnya iya. Tapi itu tidak menjadikan dendam. Ya, kecuali batunya besar gitu. Tapi kalau masih kecil enggak. Nah, beda dengan kalau misalkan kalian lagi jalan. Contoh ya. Ada seseorang lagi jalan. Dia itu secara fisik ya kecil, kemudian dia berkulitnya warna seperti Hajar Aswad itu. Maka ada yang mengatakan dasar ini. Kemudian ustaznya nanya, siapa yang bisa jawab 1 tambah 1? Dia jawabnya 1 tambah 1, 1,5. Contoh, salah kan? Dicaci maki sama teman, dasar hitam, jelek, kuntilanak, macam-macam. Semua jenis hewan keluar, semua jenis hantu keluar. Pertanyaan Ustaz, itu sakit nggak? Berdarah nggak? Jadi dendam nggak? Maka yang keluar dari sini itu bisa ini berbisa. Makanya ada istilah mulutmu harimau. Ya, mulutmu harimau. Maka itu adalah penyakit, nama itu adalah sebuah istilah yang disebut tadi sakit tapi tidak berdarah. Dan itu menjadi dendam yang tidak bisa diobati. Susah itu cara ngobatinnya. Kalau kamu dilempar batu, kemudian sakit, dikasih salep hilang, ataupun dikasih betadine juga hilang, dikasih minyak tawon kayu putih, tawon ya, minyak tawon juga hilang. Tapi kalau sudah dicaci maki, apalagi orang tuanya dicaci maki dan seterusnya, wah itu dendam berkesulut dan tidak bisa diobati. Itu namanya apa? Sakit tapi tidak. Nah, makanya lisan oleh Allah ditaruh di tempat yang paling dalam. Dan lisan itu dipagari oleh 2 hal. Yang pertama, lisan dipagari oleh gigi. Coba gini. Ada yang ngomong. Ada yang ngomong. Jadi lisan dipagari oleh apa? Karena memang bahaya lisan itu. Jadi yang pertama lisan dipagari oleh, yang kedua lisan dipagari oleh apa? Semua punya gigi kan? Semua punya bibir kan? Itulah lisan. Dia tidak dia tajam, dan tajamnya itu melebihi pisau ataupun pedang. Ketajaman lisan, makanya hati-hati dengan lisan. Jadi seorang muslim itu adalah orang yang bisa menyelamatkan orang lain dari apa? Dari lisannya, dari gangguan lisannya. Tadi ada mencaci, menghina, berbohong, penyebaran hoax dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah dengan tangannya, dari gangguan tangannya.
Baik. Itu adalah hadis yang pertama yang ingin kita sampaikan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan. Dan kita masuk ke dalam pembahasan. Anak-anak sekalian, yang punya pertanyaan, apapun sifat pertanyaannya, maka ditulis sekarang, biar nanti tinggal dibacakan. Yang punya pertanyaan, yang nggak punya pertanyaan, mikir biar punya pertanyaan. Nanti yang nggak punya pertanyaan, Ustaz kasih pertanyaan, pilih mau bertanya atau mau ditanya. Mau bertanya atau mau ditanya? Bertanya itu hukumnya apa dalam Islam? Hukum bertanya itu apa dalam Islam? Dalam Quran ada nggak pertanyaan? Apa contoh ayatnya? Amma yatasa'al. Nah nanti ini bagus ya Ustaz Tommy bikin pertanyaan dalam Quran. Amma yatasa'alun, apa lagi? Sa'ala sa'ilun, apa lagi? Fas'alu ahla dzikri, terus apa lagi? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Terus apa lagi? Yas'alunaka 'anil anfal. Terus apa lagi? Yas'alunaka 'anir ruh. Rasul ditanya banyak tuh. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Rasul ditanya tentang hari kiamat. Yas'alunaka 'anil anfal. Rasul juga ditanya tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anir ruh. Rasul juga ditanya tentang ruh. Apa lagi? Yas'alunaka 'anil mahiyy. Rasul juga ditanya tentang hukum perempuan yang seminggu sekali datang itu, datang bulan namanya ya. Kenapa nggak datang matahari? Kenapa harus bulan? Itu harus dibikin riset itu. Kenapa datang bulan? Oh, jawabannya tahu, karena sebulan sekali. Karena Masya Allah. Jadi karena sebulan sekali disebut dengan. Kalau datang matahari, matahari itu putarannya setahun sekali. Makanya 1 tahun itu sebanyak 365. Ya itu jadi nanti. Tadi Ustaz ngomong apa? Kenapa? Ya, pertanyaan banyak pertanyaan. Hal ataka hadithul Rasyid, hal min mahyas dan seterusnya.